disampaikan pada persidangan kemarin, Bapak Mukti Sulaiman, kita selaku kuasa hukum bagaimana, Kak? Ya, terkait tuntutan kemarin, kan kita sudah nyampe ke pembelaan pledoi. Pembelaannya itu ada dua, ada dari kami penasihat hukum dan kemudian ada juga dari pribadi Pak Nasuhi. Kalau dari pembelaan dari Pak Nasuhi sendiri atau alias Ustadz Jo ini, dia intinya kenapa kemudian memproses mengenai Masjid Sriwijaya, satu diantaranya karena ada berdasarkan hadis dia. Hadisnya itu sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan kemudian para serta mendirikan sholat, menunaikan zakat, tidak takut. Kemudian barang siapa membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun rumah baginya di surga. Nah, itu kalau niatan klien kami ya, terdakwa duanya Ahmad Nasuhi ya, untuk proses pembangunan masjid ini. Oke, semata-mata jadi memang karena beliau memang pengen ibadah. Ya, untuk ibadah itu aja, tidak lebih dari itu. Kemudian di dalam pembelaan dan dari fakta persidangan ini kan ada dua hal. Dua hal ini ada yang sama-sama sependapat dengan jaksa, sama dengan penuntut umum. Kemudian yang kedua, ada yang tidak sependapat. Nah, kalau dari fakta persidangan, dari surat tuntutan penuntut umum dan dalam pembelaan kami itu sama-sama sepakat bahwa dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ini tidak ada aliran dana itu yang masuk kepada Ahmad Nasuhi. Sekalian juga kami mau confirm juga ke masyarakat kan. Asumsi kan yang ada di masyarakat ini kan, ketika dia diduga melakukan tindak pidana korupsi pasti dia mengambil uang dana masjid. Sedangkan itu faktanya real tidak terjadi sama sekali. Artinya apa? Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa niatan dari klien kami murni untuk membangun masjid dan terbukti di fakta persidangan serta diakui oleh jaksa penuntut umum di dalam tuntutannya bahwa tidak ada klien kami menikmati keuntungan dalam bentuk apapun dari pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang ini. Itu inti dari pembelaan kami dan pembelaan dari klien kami secara pribadi juga. Kemudian mengenai kasus ini, klien kami ini kan dipersalahkan diantaranya karena domisili, yang dikatakan domisili yayasan tersebut berada di Jakarta. Nah, mengenai domisili ini memang itu diatur di dalam akte notaris, akte pendirian yayasan. Nah, akte pendirian yayasan tersebut, akte notaris yayasan itu disampaikan juga sebagai bukti oleh jaksa penuntut umum. Nah, ini akte pendirian Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang nomor 1 tahun 2009, akte pendiriannya. Pada akte pendirian ini, di dalam ketentuan pasal 1 itu disebutkan nama dan tempat kedudukan. Yayasan ini bernama Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Selanjutnya anggaran ini cukup dengan yayasan. Berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Limau 2, Blok B3, Kelurahan Gandaria, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Mandia, Jakarta Selatan. Dan kami kan dipersalahkan karena domisili dari yayasan itu berada di Jakarta. Harusnya berdasarkan Permendagri, itu domisilinya harusnya di Palembang. Nah, kemudian di dalam akte pendirian ini, dalam pasal 1 ayat 2-nya disebutkan, yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, berdasarkan keputusan pengurus. Itu pasal 1 ayat 2-nya. Artinya, secara domisili, di dalam akte pendirian disebutkan, domisili pusat di Jakarta akan tetapi bisa membuka perwakilan atau cabang di tempat lain. Nah, terkait dengan perkara ini, bahwa domisili ataupun perwakilan dari kantor perwakilan dari Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ini itu ada juga di Palembang. Dasarnya sekarang pertanyaannya, dari mana dasarnya bahwa benar domisili yayasan tersebut juga ada di Palembang? Itu satu, pada 6 Januari 2011 itu dari pihak yayasan ada mengajukan proposal yang ditandatangani suratnya itu oleh Pak Zamzami Ahmad. Pak Zamzami Ahmad dan Maro Endia. Di dalam surat permohonan ini, kaki catatan bawahnya itu
tercatat alamatnya juga berada di Palembang. 2011 ini ya. Berada di Palembang, Jalan Diponegoro, Talang Semut. Ini surat yang 2011. Kemudian juga ada juga surat yang di 2015, 3 September 2015, yang mengatakan bahwa alamat yayasan itu selain berada di Jakarta juga berada domisilinya di Palembang. Artinya di proposal itu, proposal 2011 juga diakui oleh penuntut umum bahwa benar ada proposal 2011. Kemudian ada lagi surat pernyataan dari Marwah Mdia selaku ketua umum dari yayasan tersebut di tahun 2017 juga mengatakan bahwa domisili yayasan tersebut itu berada di Palembang. Artinya apa? Kalau klien kami dipersalahkan karena posisinya domisili yayasan tersebut di Jakarta, tapi akte pendirian yayasan tersebut menerangkan bahwa boleh membuka perwakilan di cabang, dan surat-surat inilah yang membuktikan bahwa domisili yayasan tersebut selain di Jakarta ada juga di Palembang. Artinya tidak ada aturan yang dilanggar ya Kak ya? Tidak ada aturan yang dilanggar. Kalau dia berkata bahwa menurut Permendagri bahwa dana hibah itu bisa diterima oleh yayasan yang berdomisili di mana sumber APBD itu, oke, sekarang APBD-nya dari Sumatera Selatan nih. Letak objek pembangunannya di Sumatera Selatan. Letak domisili yayasan tersebut juga itu berada di Jakarta dan di Palembang. Berdasarkan apa? Akte pendirian dan surat menyurat yang saya sebutkan tadi. Itu satu. Terus kedua, kalau dia pertanyaan mengenai domisili, layak atau tidaknya Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang itu untuk sebagai penerima hibah, itu secara hukumnya klien kami tidak mempunyai hak untuk menentukan layak atau tidaknya, karena berdasarkan peraturan daerah, nah ini ada nih, peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan nomor 13 tahun 2014 tentang pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Nah, ini tahun 2014 ya. Pada ketentuan pasal 6, peraturan daerah ini tentu di pasal 6. Nah ini. Jadi peraturan daerah ini kalau di dalam sistem hukum kita itu bagian dari peraturan perundang-undangan. Jadi ketika diterbitkan, disahkan, kemudian diundangkan, itu menjadi peraturan perundang-undangan. Nah, di dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2014 tadi, pada ketentuan pasal 6 itu menyebutkan, pasal 6 ayat 2 yang menyebutkan biaya pembangunan Masjid Sriwijaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan hibah wakaf kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Artinya apa? Dari ketentuan pasal yang saya sebutkan tadi dalam perda itu jelas menyebutkan bahwa yang berhak dan menerima wakaf ataupun hibah untuk pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang hanya satu. Apa itu? Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Ini peraturan daerah. Artinya klien kami pun dalam kapasitas untuk menjalankan amanat dari peraturan daerah ini. Dan sampai saat ini peraturan daerah ini masih tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan. Bahkan tidak ada satu pihak pun yang meminta atau memohon untuk membatalkan peraturan daerah ini. Artinya di peraturan daerah ini jelas menyebutkan pasal 6 ayat 2-nya menyebutkan bahwa yang berhak menerima wakaf atau hibah itu adalah Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Termasuk juga mengenai penyaluran dana hibah. Disebutkan di ayat 3-nya, penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disalurkan langsung ke rekening Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Disebutkan di sini. Dan proses pembayaran transfernya pun itu langsung dari Pemprov kepada Yayasan Masjid Sriwijaya Palembang. Oke, berarti terkait uang itu sama sekali tidak melalui Pak Ahmad Nasuhi ya Pak ya? Tidak ada. Bahkan penuntut umum pun juga sudah mengaminkan bahwa tidak ada penyaluran uang itu melalui
Pak Ahmad Nasuhi, dan Ahmad Nasuhinya juga tidak ada menikmati keuntungan ataupun uang dalam bentuk apapun sehubungan dengan pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Jadi mohon kepada masyarakat juga jangan kemudian menjustis bahwa oh ini Ustadz Choi, Ahmad Nasuhi mencuri uang masjid. Tetapi lihatlah fakta hukumnya. Fakta hukumnya adalah Ahmad Nasuhi alias Ustadz Choi tidak pernah mengambil uang masjid dalam bentuk apapun sehubungan dengan pembangunan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang ini. Jadi dalam kesimpulan pledoi yang kita sampaikan kemarin itu mengenai apa terkait? Kita minta bebaskan atau bagaimana Kak? Kita mohon agar itu dibebaskan. Kenapa? Fakta hukumnya seperti tadi, bahwa kalaupun seandainya Ahmad Nasuhi ini salah, itu salahnya adalah administrasi. Kenapa? Salahnya mengenai domisili. Akan tetapi, kalaupun salah secara domisili, di dalam akte pendirian yayasan disebutkan yayasan bisa membuka perwakilannya di daerah lain. Oke. Nah, sedangkan surat menyuratnya itu jelas berada domisili juga di Palembang. Kemudian, seandainya pun tetap dipersalahkan karena domisili tadi, bahwa sudah ada peraturan daerah yang menjadi acuan dan pegangan bahwa wakaf hibah itu harus diberikan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang. Artinya kalau salah domisili, salah juga peraturan daerahnya. Akan tetapi kalau menyatakan peraturan daerah tersebut juga salah, peraturan daerah tersebut sampai saat ini masih tetap sah. Oke. Tidak ada satu pihak pun yang keberatan ataupun berupaya mengajukan judicial review untuk membatalkan mengenai Aturan peraturan daerah tersebut, seperti itu. Oke Kak, terkait tuntutan 15 tahun itu berarti kita sangat keberatan ya Kak? Kami sangat keberatan. Memang dibanding dengan terdakwa yang sudah putus lainnya, beberapa terdakwa lain memang kan tuntutannya 19 tahun. Memang dibanding 19 sama 15 memang lebih ringan 15. Akan tetapi itu sangat jauh dari sisi keadilan. Seandainya klien kami salah karena domisili, harusnya peraturan daerah itu sampai dengan sekarang itu tidak berlaku. Akan tetapi peraturan daerah tersebut sampai saat ini masih tetap berlaku dan tidak pernah dibatalkan. Kemudian juga tidak ada niatan jahat dari klien kami nih untuk bareng-bareng kita melaksanakan pencairan dana itu dipakai untuk penggunaan uang yang tidak-tidak. Tidak ada fakta seluruh saksi di persidangan itu menjelaskan misalnya klien kami ada ikut terlibat untuk rapat-rapat, baik di rapat dimanapun itu untuk pembahasan mengenai batas melaksanakan tugasnya sebagai PLT Kabiru Kesra. Ada checklistnya, dilaksanakan. Ada akte pendirian bahwa benar ini Yayasan Wakaf Sriwijaya Palembang. Benar, ada akte pendirian. Mana nomor rekening? Benar, itu transfernya ke rekening Yayasan Wakaf Sriwijaya. Benar. Mengenai kemudian ada kesalahan di dalam tahapan pembangunannya, itu sudah di luar dari domain klien kami. Sudah tidak ada kewenangan. Klien kami tidak dalam kapasitas dia untuk mengecek pembangunan masjid. Bahkan tidak ada kewajibannya untuk mengecek pembangunan masjid pun. Klien kami pun sudah 2-3 kali ke sana untuk memastikan bahwa pembangunan masjid tersebut terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Juga mengenai domisili juga klien kami cek kok. Dan cek ke sekretariat itu benar ada sekretariat yayasan itu, domisili pelang namanya ada. Oke Kak, yang terakhir kali Kak, harapan kita Kak atas persidangan kemarin, pledoi kemarin Kak. Ya, harapan kami bahwa satu, masjid itu siapapun niat untuk bangun masjid itu niat yang mulia, itu dulu satu. Kemudian niatan untuk itu apakah melanggar ketentuan hukum dalam hal ini menikmati atau tidak. Klien kami jelas faktanya dia tidak menikmati keuntungan. Kalaupun terjadi kesalahan di tingkatan pembangunan, itu juga klien kami tidak terlibat di dalam tahapan pembangunan. Kemudian mengenai kerugian negara yang disampaikan oleh penuntut umum sebesar 116 miliar, itu juga itu hal yang sangat riskan. Kenapa? Dulu sempat pernah audit dari inspektorat yang menyatakan bahwa kerugian negara itu sebesar 1 miliar sekian. Nah sekarang
kerugian negara yang 1 miliar itu sudah dikembalikan oleh yang bangun pihak kontraktornya, oleh yayasan sudah dikembalikan senilai 1 miliar lebih. Sudah ada audit, sudah dikembalikan, kemudian muncul lagi case ini. Case baru artinya apa? Tidak ada dasar hukum lagi, tidak ada landasan hukum yang bisa dipegang untuk bahan acuan bahwa ini tidak bermasalah. Kenapa? Sudah ada audit lagi dan tidak ada habisnya. Ditambah lagi ahli dari penuntut umum kemarin kan menyatakan kerugian negara sampai 116 miliar itu karena kategorinya total loss, karena di dalam itu ada tanah yang bersengketa. Padahal tanah yang bersengketa itu hanya sebagian kecil. Kalau nggak salah itu sekitar 1 miliar, sekitar 1 hektar. Bagaimana mungkin mau dikategorikan pembangunan secara keseluruhan itu dinilai gagal. Nah, juga kami sampaikan juga ke masyarakat bahwa dana untuk pembangunan masjid ini senilai 668 miliar. Dana yang sudah dikeluarkan itu senilai 130 miliar. Artinya jangan kemudian diasumsikan kepada masyarakat 130 miliar itu harusnya pembangunan masjid itu sudah selesai. Itu penafsiran yang salah yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk membuat situasi ini menjadi hal yang sangat riskan. Kenapa? Kalau 668 miliar itu untuk 130 miliar itu lebih kurang baru 20%. Jadi kalau pembangunan rumah, kalau 20% anggaran dikeluarkan itu pastinya mungkin itu pondasi. Atau boleh cek lah. Apalagi pembangunan masjid ini kan ditinggikan tanah sampai 5 meter. Boleh cek lah di pembangunan yang untuk gedung gubernur baru itu kan pakai timbunan ya kan, nimbun kan. Nah boleh cek situ sampai berapa puluh miliar, mungkin ratusan miliar habisnya. Apalagi itu ditinggikan, proyek multi-year sih. Iya, cek aja. Apalagi ini kan ditinggikan. Untuk bangun masjid itu kan dari jalan ditinggikan itu sekitar 5 meter. Boleh cek lah kalau di pembangunan gedung Pemprov itu. Pembangunan untuk nimbun itu di atas tanah sekian hektar itu. Oke Kak, agenda sidang selanjutnya apa Kak? Agenda sidang selanjutnya itu adalah replik dari penuntut umum itu pada hari Senin besok. Nah ada lagi yang mau agak aneh kami sampai dengan kasus ini. Agak anehnya apa? Bahwa indikasi katanya terjadi dengan tindak pidana karena tanah tersebut bersengketa. Memang yang bersengketa itu tidak seluruh. Nah dasar nyatakan bersengketa itu kan karena ada pihak yang mengajukan gugatan. Sedangkan Biro Hukum yang menyatakan tanah itu dalam keadaan clean and clear pada saat itu, karena kami kan tidak tahu bahwa tanah ini bermasalah pada saat itu. Yang paling tahu itu adalah Kabiro Hukum. Sampai saat ini pun kalau mau prosesnya fair, yang menjadi akar sumber permasalahan KT tanah ini bermasalah pun belum ada peningkatan status, ataukah tersangka, ataukah dia sebagai terdakwa. Padahal kalau mau ikut pola pemikirannya dari penuntut umum, sumber permasalahan masalah tanah harusnya dia untuk menjadinya yang lebih bertanggung jawab, bukan kemudian klien kami. Berarti ada hubungannya di situ. Ada pihak lain yang harusnya lebih bertanggung jawab masalah lahan ini ya Kak? Iya, ada apa itu? Siapa? Kabiro Hukum. Karena Kabiro Hukum lah yang menentukan apakah tanah tersebut clean and clear atau tidak, atau bisa dia mengajukan surat secara resmi bahwa tanah ini bermasalah. Dan sampai saat proses itu pun klien kan dari 2015 sampai dengan 2017 tidak pernah menerima satu lembar surat pun dari Biro Hukum ataupun dinas serta instansi lainnya yang menerangkan bahwa tanah tersebut tengah bermasalah. Tidak ada. Nah, kalau ada ya secara logis pasti klien kami akan lakukan cross check lagi ya Kak? Cross check lagi seperti itu. Oke Kak, terima kasih Kak. Izinkan nama lengkap kita Kak. Saya Ridho Junai, sarjana hukum magister hukum. Ini Ridwan Said Dede, dan ini Wido. Oke Kak, terima kasih Kak untuk klarifikasinya. Baik, terima kasih. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate